Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbus samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aulia Nur Afifah Izzati, mahasiswi semester 2 dari program studi pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang salah satu buku isu pendidikan yang berjudul Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Winarno dan teman-temannya. Buku ini memiliki tebal 175 halaman yang diterbitkan pada Juni 2003 oleh Pustaka Suara Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor ISBN 97953917112. Untuk latar belakang penulisan buku ini, yang pertama, buku ini disusun untuk mengenang jasa salah satu tokoh pendidik Muhammadiyah, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Jazman Al-Kindi. Beliau adalah salah satu aktivis Muhammadiyah yang mengembangkan pendidikan Muhammadiyah. Salah satu jasanya adalah beliau menjadi salah satu kunci pelopor berdirinya organisasi IMM, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pada tahun 1964. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh yang membentuk sebuah lembaga, yaitu Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau MPTPP pada tahun 1986. Selanjutnya isi buku. Buku ini memiliki 4 bagian yang kemudian diuraikan dalam beberapa bab. Dalam satu bagian ada 2 hingga 4 bahasan atau 4 uraian yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang berbeda. Bagian pertama membahas tentang filsafat pendidikan yang diuraikan oleh 4 tokoh. Poin 1 dengan judul Falsafah Pendidikan tentang Fundamen yang Bernilai Reformatif yang ditulis oleh Profesor Dr. Winarno Surahmat. Yang kedua, Wacana Keilmuan dan Keislaman tentang implementasi dalam pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Musa Asy'ari. Selanjutnya yang ketiga, Filosofi Paradigma tentang pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Yang keempat, Membangun Paradigma dan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Nung Muhajir. Kemudian pada bab 2 membahas tentang paradigma pendidikan yang diuraikan oleh 3 tokoh dengan 3 judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan sebagai praksis humanisasi aspek kemanusiaan sebagai basis pembaharuan paradigma pendidikan nasional yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Abdul Malik Fajar MSc. Kemudian yang kedua, membangun kompetensi manusia dalam milenium ketiga tentang rekonstruksi pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Dr. Jamaluddin Anjor. Yang ketiga, rekonstruksi paradigma pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Suyanto MED. Selanjutnya, pada bagian ketiga membahas tentang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dijabarkan oleh 2 tokoh dengan judul yang berbeda. Yang pertama, Tantangan Pendidikan Muhammadiyah di Era Global yang ditulis oleh Adi Sasono. Yang kedua, Pendidikan Muhammadiyah dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat yang ditulis oleh Profesor Dr. Sri Tua Arif. Pada bagian 4 membahas tentang manajemen pendidikan Muhammadiyah yang diuraikan dalam 2 judul. Yang pertama, seputar rekonstruksi manajemen pendidikan Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Abdul Malik Fajar MSc. Kemudian yang kedua,
Mencari Perspektif Baru Manajemen Organisasi Pendidikan dalam Muhammadiyah, yang ditulis oleh Dr. Andes Ulung Pribadi MSI. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan buku. Setiap buku selalu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti kita manusia selalu punya kelebihan dan selalu punya kekurangan. Ya, untuk kelebihan buku ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca dari berbagai kalangan. Dan buku ini membahas terkait isu-isu pendidikan pada zamannya dan dengan jelas dan akurat menggunakan data-data yang diperlukan. Sehingga buku ini cocok untuk dibaca bagi para pendidik yang ingin mengetahui isu-isu pendidikan dari isu-isu pendidikan pada zaman tersebut. Dan selanjutnya ada pembahasan yang dijelaskan dalam buku ini dijelaskan dengan ringkas dan tepat, sehingga sangat cocok untuk dibaca oleh para pendidik. Untuk kekurangan buku sendiri, dalam buku ini masih ada beberapa istilah yang kurang bisa difahami secara langsung oleh para pembaca yang masih pemula, dan masih ditemukan beberapa kata atau kalimat yang salah ketik, namun masih tetap dapat difahami dengan baik oleh para pembaca. Untuk kritik dan saran, buku ini masih sangat cocok dibaca oleh berbagai kalangan, terutama bagi para pendidik dan calon pendidik. Karena buku ini membahas tentang isu-isu pendidikan yang masih banyak kita temui di zaman ini. Buku ini walaupun ditulis pada tahun 2003 atau 17 tahun yang lalu, namun masih banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari buku ini tentang isu-isu pendidikan yang masih berlangsung hingga saat ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada kata-kata yang masih belibet-belibet. Saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir, dan terima kasih pula kepada Bapak Nasiruddin MPD yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah ilmu pendidikan di semester 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.